Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita kalau baik takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah wa barik alaihi wa sahbihi. Jadi saya datang ke sini itu saya atas nama Kiai Ja'far. Kiai Ja'far itu punya pesantren besar, santrinya banyak. Dia itu punya pesantren, di samping pesantren itu ada tanah kosong. Yang tanah kosong itu miliknya Abah Rosid. Abah Rosid itu seorang dukun. Dia mau dibeli sama pesantren nggak mau. Nah, Abah Rosid itu beberapa kali komplain ke pesantren Kiai Ja'far. Dia menganggap bahwasanya limbah daripada pesantren itu masuknya ke tanahnya dia. Akan tetapi sudah berbagai macam cara mediasi, baik dari aparat desa, dari semuanya, bahwasanya apa yang dilakukan Kiai Ja'far itu nggak ada sama sekali kotoran-kotoran itu masuk ke tanah kosongnya dia. Nah, tapi dia menganggap proses apapun kalau orang salah, salah aja terus. Abah Rosid ini ngamuk-ngamuk, tetap nggak terima. Nah, setelah terakhir mediasi di kantor desa, dia itu masih jengkel. Dia pengennya pesantren itu pindah dari situ. Singkat cerita, suatu hari si Abah Rosid itu dia ngambil kotoran manusia, kotoran hewan, semuanya. Jumlahnya sampai 1 karung. Kotoran itu dilempar di pesantren dan di masjid tempat santri-santri belajar. Bes. Saking sabarnya Kiai Ja'far, udahlah, nggak mau perpanjang secara hukum. Akhirnya santri-santri semuanya ro'an, ngambilin kotoran semuanya. Sabar aja. Tiba-tiba 2 hari kemudian, just dapat info bahwasanya Abah Rosid itu gancet sama istrinya, itu nggak bisa dilepas, nempel aja nempel, walat tuh. Makanya jangan pernah macam-macam terhadap apa yang dituduhkan terhadap pesantren. Kan ketika ada pesantren yang begitu, itulah oknum, bukan pesantren. Assalamualaikum Pak, mohon maaf, ini rumahnya Abah Rosid ya? Betul. Ya, perkenalkan nama saya Doraemon. Nah, sini itu Doraemon itu diutus sama Kiai Ja'far untuk datang ke sini. Oh, ini ke Abah utusannya Rosid. Ja'far. Oh, Masuk. kok saya Ja'far? Kiai Ja'far, Mas. Saya manggilnya Ja'far. Dan mohon maaf beliau tidak bisa hadir ke sini, makanya ngutus saya untuk klarifikasi. Kenapa Anda yang datang? Harusnya dia sendiri yang datang. Saya itu ngundangnya dia. Ya, makanya saya datang ke sini. Saya mau menjelaskan dulu akar permasalahannya biar jelas, dan juga saya pengen silaturahmi dengan Abah Rosid. Mungkin lagu orang tua saya. Mana? Sembuhin apa? Silakan, lihat. Lihat tuh. Lihat tuh, orang tua saya Lihat kayak orang gitu. tua saya. Lihat gimana? Ini gara-gara Ja'far ini. Gara-gara Kiai Ja'far. Gara-gara ulah Ja'far ini. Udah 2 hari. Kok cara-cara Kiai Ja'far? Iyalah. Lah, Kiai Ja'farnya mana, Pak? Ulah Tanggung dia jawabnya. itu. Iya. Saya mau tanggung jawab. Kalau Ini- memang utusan Kiai Ja'far, buktikan. Buktikan. Sembuhkan. Sembuhkan gimana, Bu? Ya iya dong, harus sembuhkan. Silakan sembuhkan. Ini kenapa? Ini sudah gancet 2 hari. Kan tadi Gara-gara saya Kiai ngomong, Ja'far. nih saya jelasin, ini Iya. kualat. Nggak ada kualat-kualat. Nggak ada Ini kualat. santet ini. Karena Kiai dia Ja'far Ini lah dia santet. itu Kiai Ja'farnya mana, Pak? Sudah datang ke Iya. sini. Saya Pesantren waktu itu kamu. hanya kedok. Kedok. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kedok, pokoknya boleh saya kedok. ngomong sebentar? Apa lagi? Kan Apa tadi lagi saya ngomong apa lagi? Saya datang ke sini, apakah kamu tahu di Abah Rosid pernah membuang kotoran 1 karung Tidak ke mau pesantren? tahu. Nggak mau tahu. Pokoknya misalnya minta Itu tanggung jawab. Saya mau orang tua
tua saya Kakak kembali saya ke kepengen sembuh. Lah ya dia ganjet-ganjet sendiri. Ada Gara-gara aja. Kiai Jafar ini. Ini disantet. Santet Jelas Kiai Jafar. disantet. Ini ulah Jafar. Silakan sembuhkan. Sudah jelas Katanya punya disantet. ini. pesantren dan kayak begini kelakuannya nih. Iya. Udah jelas ini disantet. Tuh kan, Tuh, kan? Tuh Buktinya kan, buktinya kan bisa. Iya benar kan? ini ulah Jafar ini. Nggak benar Santet kan? ini. Enggak benar, ada orang itu enggak biasa aja. Santet kan nama dia. Kok disantet sama dia? Ada aja. Santet. Udah jelas ini Buktinya disantet. Santet itu, Pak. Jangan pernah mitnah kayak Jafar, paham tidak? Tidak fitnah. Tidak Ini bisa bukti. pakai Ini udah Bukti apa? bukti. Udah bukti. Ini udah bukti apa? Apa lagi? Siapa? Yang dukun santet dia. Ah bukan. Jafar Iya, yang ikut iya, yang santet. nggak Pesantren itu hanya Bawa-bawa pesantren. Kamu dari tadi ngomong Jafar, Jafar ini kayak lupa. Ah, bodoh amat. Orang dia Ada dukun. kayak saya. Dukun, dia dukun. Jafar ya Jafar. Kedok dia tuh. Pesantren itu hanya kedok. Ya. Sekali lagi Betul. ngomong kayak gitu, Setuju. saya tidak terima tentang Memang pesantren. begitu, Cuma Pak. modus doang. Terus apa mau Anda? Ya dia gandet-gandet sendiri, dia mati-mati sendiri, dia kualat. Iya. Pokoknya nggak tahu Nggak jawab ada apa kolek-kolek, saya. nggak ada. Ya Kembali lagi orang tua itu saya. udah selesai tuh, mati dia. Dah, pokoknya Ini Tanggung karena jawabnya santet. mana? Kiai Jafar, Saya Kiai kan Jafar mana? itu Jawab. apa? Ngomong-ngomong santet apa maksudnya? Hah? Memang begitu, Pesantren Pak. itu Pengennya hanya gimana kedok. ini? Keluar kamu. Ayo, silakan. Ngomong lagi pesantren kedok. Ngomong lagi pesantren kedok. Ngomong lagi pesantren kedok. Pesantren itu hanya kedok. Edan aja kamu. Ajaran. Edan kamu. Dan apa? Orang pesantren itu hanya kedok, tempat Ajarannya. perkumpulan orang-orang di situ ilmu hitam. Jangan kasih ampun. Ilmu hitam dari mana? Saya tadi sudah dijelasin. Itu si Abah Rosid dia kualat sendiri. Masa kotoran di masjid-masjid di tempat orang ngaji? Alasan. Saking kayak Jafar sabar loh. Dia nggak mau proses terus. Alasan, Nggak itu butuh ini alasan. utusan. Kamu anaknya serius? Iya. Kamu yang aturin minta maaf kepada Kiai Jafar. Ngapain saya minta maaf? Ngapain harus Orang minta dia yang Lah salah orang kok. tua kamu yang ngelemparin kotoran satu karung. Mana Dia nggak kok ada yang buktinya. katanya nyantet. Kok dia nyantet? Yang nyantet Orang siapa? dia yang salah kok. Dia yang Buktinya salah, orang tua saya nyantet. kayak gitu. Orang tua itu kamu kualat, tahu kualat. Segala Nggak ada kualat-kualat. Dia. Santet itu karena santet. buktinya. Saya jotos Orang tua dengan- saya kena santet itu. Mau saya jotos kamu. Santet Ayo. bener itu. Hajar terus ya. Coba-coba Anda. Lah ya kurang ajar kamu. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi saat ini beliau sedang berhadapan dengan seorang dukun yang menjadi menantu seorang kiai, yang bernama Kiai Abah Rosid. Menantu si Abah Rosid ini dia tetap memaksa Kang Ujang Bustomi bertanggung jawab perihal gancet yang dialami oleh mertuanya tersebut. Menantu si Abah Rosid ini dia ingin meminta ganti rugi karena sang Kiai Jafar dianggapnya telah menyantet si Abah Rosid. Sedangkan kedatangan Kang Ujang Bustomi ke rumah si Abah Rosid ini adalah memang untuk membantu sang Kiai Jafar. Dengan mengaku sebagai salah satu santri dari sang Kiai Jafar, Kang Ujang mengaku telah diutus Kiai Jafar itu untuk mewakilinya menyelesaikan urusannya dengan si Abah Rosid tersebut. Yang mana, sebelumnya si Abah Rosid ini dia telah mempunyai sebidang tanah kosong di sebelah pondok pesantren Kiai Jafar. Si Abah Rosid itu dia selalu mencari gara-gara terkait tanahnya tersebut, dengan mengatakan, jika akibat adanya pondok pesantren Kiai Jafar, maka di tanahnya itu menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah, sehingga si Abah Rosid selalu marah-marah dan mengeluarkan sumpah serapah kepada sang Kiai Jafar. Si Abah Rosid itu dia meminta Kiai Jafar membubarkan pondok pesantrennya. Bahkan kemudian si Abah Rosid itu dia melakukan demo di depan pondok pesantren Kiai Jafar tersebut untuk mengeluarkan semua keluh kesah dan kejengkelan di dalam hatinya. Kiai Jafar sebagai seorang pemimpin pondok pesantren sekaligus sebagai tetangga si Abah Rosid ini, dia berusaha menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Bahwasanya dirinya dan para santri-santriwatinya tidak pernah membuang sampah ke area tanah si Abah Rosid tersebut. Adapun sampah yang mungkin ada, itu mungkin karena angin yang menerbangkan dedaunan-dedaunan kering di tanah itu sendiri.
Kiai Jakfar pun kemudian dia bahkan bersedia untuk membeli tanah si Abah Rosid tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasanya. Akan tetapi, si Abah Rosid dia masih saja tidak puas, karena tuntutannya adalah agar Kiai Jakfar membubarkan pondok pesantrennya tersebut. Dan tentu saja tuntutan si Abah Rosid ini tidak bisa dikabulkan oleh Kiai Jakfar, sehingga hal itu akhirnya memicu kemarahan dari si Abah Rosid dan juga para anak-anak buahnya. Hingga akhirnya, di saat maghrib menjelang, dan para santri dan santriwatinya sedang mengaji dan mengkaji kitab kuning dan Al-Quran, dengan tiba-tiba si Abah Rosid dan beberapa anak-anak buahnya itu mereka melempari kotoran-kotoran ke dalam pondok pesantren Kiai Jakfar tersebut. Mengetahui perbuatan buruk si Abah Rosid, Kiai Jakfar masih berusaha menegur dan mengingatkannya. Namun si Abah Rosid itu dia tetap bersikap kasar dan menolak untuk meminta maaf. Menghadapi hal yang demikian itu, Kiai Jakfar hanya bisa diam dan bersabar, karena rupanya Kiai Jakfar ini tidak ingin memperpanjang permasalahannya dengan si Abah Rosid tersebut. Setelah kejadian itu, keesokan harinya dengan tiba-tiba terdengar sebuah kabar yang menggegerkan dan menggemparkan. Karena, rupanya si Abah Rosid itu dia sedang gancet dengan istrinya saat berhubungan badan. Dan yang lebih menggegerkan lagi, karena rupanya keluarga si Abah Rosid itu mereka menyalahkan kejadian tersebut kepada sang Kiai Jakfar. Menurut mereka, jika kejadian memalukan itu terjadi karena si Abah Rosid itu dia sedang disantet oleh sang Kiai Jakfar. Keluarga si Abah Rosid ini mereka terus-menerus menyebar rumor dan kebencian kepada Kiai Jakfar, bahkan kemudian mengancam akan mendemo dan membakar pondok pesantren Kiai Jakfar tersebut. Tak ingin ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan perusakan. Maka sang Kiai Jakfar itu dia berusaha meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Semoga saja dengan Kang Ujang Bustomi yang menjadi penengah atas kasus tersebut, maka permasalahan terkait si Abah Rosid itu bisa terselesaikan dan tercerahkan. Akan tetapi, rupanya kedatangan Kang Ujang Bustomi ini justru menimbulkan kemarahan pada keluarga si Abah Rosid. Mereka berkata, jika sang Kiai Jakfar itu adalah seorang pengecut dan penakut, karena tidak berani datang sendiri, dan hanya berani mengirim dan mengutus seorang santri. Dan hal tersebutlah yang akhirnya membuat Kang Ujang Bustomi terpaksa menghajar satu persatu anggota keluarga si Abah Rosid tersebut. Karena, menurut Kang Ujang Bustomi, peristiwa gancetnya si Abah Rosid ini adalah akibat buah tangannya sendiri, yang mana hal itu adalah akibat si Abah Rosid telah kualat dan terkena azab. Akibat si Abah Rosid itu dia melempari kotoran-kotoran kepada pesantren sang Kiai Jakfar. Akan tetapi, rupanya penjelasan Kang Ujang Bustomi itu tidak membuat keluarga si Abah Rosid itu sadar, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan menghajar mereka semua. Dan begitu mereka telah berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan, Kang Ujang Bustomi bermaksud kembali mengajaknya untuk berkomunikasi. Namun belum sempat hal itu terjadi, dengan tiba-tiba datanglah lagi si menantu Abah Rosid membawa si Pak RT yang masih setia mendukung keluarganya. Sehingga, kini Pak RT ini dia marah-marah kepada Kang Ujang Bustomi. Maksudnya apa pegang-pegang saya? Edan kamu. Ah, kamu yang edan. Kamu yang edan. Kamu. Utusan apa kamu tuh? Tadi saya sudah dijelasin. Kakak iparnya. Udah jelas. Oh, Anda RT di sini. Jadi begini. Kamu tahu nggak masalahnya kamu RT? Iya, saya RT sini. Kenapa nggak izin dulu datang-datang ke sini langsung begitu? Izin dulu, izin Ya dulu. harus. Soak kamu Pak. Harus Loh, izin. ya Anda ya itu yang soal. Iya, Pak RT. malah bawa orang. Ya, saya harus laporan, saya harus ngomong. Makanya Iya, tadi saya betul. Kan tadi saya sudah ngomong, saya sudah jelasin. Anda jangan fitnah kayak Japar dong.
Oh, tidak. Lah, semua. Ini tuh nggak benar. Udah bikin orang tua Orang saya. itu nggak benar. Kalau benar itu izin dulu sama yang Betul, Pak RT. jadi RT di Bikin sini. kegaduhan Saya kan Udah heran. itu aja. Edan kamu. Loh, kamu yang edan. Kamu tahu nggak? Tahu nggak sikapnya orang pendatang itu harus izin dulu sama RT. Saya suka Nah, menurut saya kamu. sebagai RT. Kamu Lawan jangan aja. kayak gitu dong. Udah Lawan aja. Tahan. Lawan. Kamu itu orang pendatang. Pak, saya nggak ada urusan sama kamu. Ha? Jadi kamu berani sama RT. Lawan aja udah. Kamu berani sama saya, udah nggak benar kau. Lawan. Kenapa bawa RT? Iya, itu Lawan kan ada aja. RT, makanya saya pikir tanggung jawabnya. Lawan. Hei, jangan begitu dong. Saya kan Ya, duduk dulu kamu. Sok, RT. Duduk. Iya. Saya nggak ada urusan sama kamu. Oke? Saya cotos kamu nanti. Jangan. Kamu bikin ulah keluarga saya. Ya kamu yang bikin ulah. Ajian, jurik air, kodaran siang. Oh, berarti kamu mau disumpel teh mulutnya. Nah, silakan kalau berani. Serius teh. Serius.
Lah, ya kamu RT soak ya. Saya kesini datang dalam baik-baik kok teh, damai teh. Kamu nggak tahu masalahnya kan teh? Hah? Meskipun saya nggak tahu masalahnya, ini warga saya Oh, harus dilindungi. harus dilindungi. Berarti kalau warga salah juga dilindungi. Ya, Dilindungi macam apa? Dilindungi undang-undang. kamu mintanya apa? Mintanya apa? Mintanya kamu mundur dari jabatan RT. Ya udah, kalau kamu bisa. Saya mintanya kamu mundur dari jabatan strategis. Ya udah, Karena kamu bisa nggak? Karena kamu sudah korupsi. Sebelum kamu melengsarkan saya, matiin saja dulu kamu. Karena kamu adalah pejabat yang korupsi. Kalau pejabat korupsi itu wajib hukumnya dipecak-pecak. Udah. Udah gini aja. Kamu ada kiai kan di sini? Enggak. Oh, ada kiai. Ini biar masalah selesai. Itu kan Kiai Ja'far juga kiai. Siapa tahu kiai kamu yang di sini kenal Kiai Ja'far. Biar nanti kiai di sini yang menjelaskan. Paham tidak? Ya, terus gimana? Panggil kiai biar ada penengah. Biar masalah ini selesai. Jangan kamu mitnah, ini mitnah, jadi nggak selesai-selesai. Harus ada pihak ketiga. Oke. Panggil kiai ke sini biar semuanya masalah selesai. Oke. Panggil kiainya ke sini. Sekarang saya panggil. Siapa tahu dia kenal Kiai Ja'far. Ya. Paten.